metode beban, ada metode harta, ya, atau Aktiva. Jadi catatnya sesuai dengan metode atau pendekatannya. Kalau Aktiva berarti catatnya perlengkapan, kalau pendekatan beban catatnya sebagai beban. Ya, tentu saja beban perlengkapan. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember ketika mau melakukan jurnal penyesuaian bagaimana? Tentu saja menjadi berbeda, ya. Kalau kita catat perlengkapan 4.500.000, kemudian yang terpakai 1.200.000, ya, berarti ini kan yang masih ada 3.300.000. Nah, berarti perlengkapannya yang tadinya 4.500.000, ya, ini dikurangi, jadi perlengkapan kan kalau di kredit berkurang ya, berkurang sebesar 1.200.000. Di debitnya muncul beban perlengkapan 1.200.000. Ya. Nah, gini, kalau misalnya mau melihat detailnya nanti kan ini akan diposting ke buku besar. Kita lihat nih buku besarnya. Ups. Bentar dulu. Nggak apa-apa deh. Kita lihat ya. Maaf kalau pletot-pletot. Ini di sini perlengkapan. Gini ya, yang di sini beban perlengkapan. Ini saya kasih contoh seperti ini satu supaya kalian ngerti. Andunya mana sih? Sebentar. Waktu itu pernah ada. Salah. Sebentar. Di mana ya? Udah dihapus. Wah, kok jadi di sini? Mana tadi? Sorry. Halaman. Nah ini. Ya. Perlengkapan. Ini kurang bisa pakai ini. Oke, beban perlengkapan gitu aja ya. Beban perlengkapan. Nah, bedanya seperti ini. Lihat ya. Jadi kalau metode Aktiva, perlengkapannya pertama dicatat di sini. Kita lihatnya perlengkapannya ya. 4.500.000 di sini. Ya. Terus ketika terjadi penyesuaian di sini 1.200.000. Ya. Maka saldonya saya tulis pakai warna lain ya. Misalnya nih saldonya pakai warna merah. Di sini saldonya adalah 3.300.000 ya. Sesuai dengan apa namanya? Yang di soal nih. Ya, jumlah yang terpakai 1.200.000, perlengkapan yang masih ada di sini 3.300.000. Ya. Nah, beban perlengkapannya adalah sebesar nih, beban perlengkapannya di sini sebesar 1.200.000. Nah, gini ya. Jadi tentu saja saldonya sama di sini. Saldonya berarti ya ini 1.200.000. Kita lihat bedanya dengan metode beban. Oke, ya. Sampai di sini yang metode harta. Apakah ada pertanyaan? Jadi perlengkapan tadinya 4.500.000, kemudian dipakai 1.200.000 ya, karena yang masih ada di sini 3.300.000 nih. Sedangkan beban perlengkapannya 1.200.000. Sedangkan kalau dicatat dengan pendekatan beban, ya, dicatat dengan pendekatan beban, kita lihat bagaimana perbedaannya, tapi nanti hasilnya saldonya sama, ya. Nah, ini yang di bawah ini yang pendekatan beban. Di sini sama perlengkapan. Kita tulis. Nanti untuk penyesuaian yang lain sama ya, seperti ini. Di sini beban, beban perlengkapan. Beban, sorry ya.
perlengkapan. Nah, oke, ya. Nah, bedanya dia catat dulu sebagai beban perlengkapan, berarti beban perlengkapannya di sini 4.500.000. Nih, di sini 4.500.000 nih. Ya, di sini 4.500.000. Nah, terus ketika ada penyesuaian, ya, beban perlengkapannya kan ditulis 4.500.000. Padahal yang terpakai itu 1.200.000. Ya. Kalau beban perlengkapan yang menjadi beban itu yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu 1.200.000. Sementara dia sudah tulis di sini 4.500.000, berarti harus dikurangin sebesar 3.300.000 di sini. Nah, ya. Sedangkan di sini perlengkapannya nih, di jurnal sini perlengkapannya di sini 3.300.000. Nah, hasil akhirnya jadi sama. Ya, hasil akhirnya jadi sama. Di sini perlengkapan jadi saldonya 3.300.000. 3.300.000 ya di sini ya. Nah, di sini 4.500.000 dikurangi 3.300.000 adalah 1.200.000. Ya, lihat yang warna merah. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama nih. Antara perlengkapan di sini 3.300.000 hasilnya, di sini juga 3.300.000. Beban perlengkapan di sini 1.200.000, di sini 1.200.000. Hanya beda awalnya. Pertama dicatat sebagai perlengkapan, yang metode beban catatnya sebagai beban. Nah, ketika melakukan penyesuaian, lihatlah di sini. Yang masih ada itu berupa perlengkapan, berupa harta atau aktiva. Ya. Berarti kalau dia tadinya 4.500.000, yang terpakai berapa? Berarti perlengkapannya sisa segini. Ya, ini beban perlengkapan. Jadi ini dimasukin kan, perlengkapan ini di debit, masukin debit. Beban perlengkapan ini di kredit, masukin beban perlengkapan ini di debit, masukin debit. Perlengkapan ini di kredit 1.200, masukin di sini. Ya. Kemudian di sini beban perlengkapan duluan di sini 4.500.000. Perlengkapannya di sini 3.300.000 dan beban perlengkapan 3.300.000 di kredit. Oke. Penjelasan ini, apakah ada yang mau ditanya? Nanti yang lainnya sama ya. Apa namanya? Cara menyesuaikan yang lainnya kurang lebih seperti itu. Jadi saldo awalnya berapa, ya. Catat dulu metodenya apa. Apakah metodenya itu harta atau beban. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutin. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutin dulu. Sekarang kita lihat beban dibayar di muka. Yang biasanya beban dibayar di muka ada 3, ya, yaitu sewa, asuransi, dan iklan. Ya, jadi kita sebagai pihak perusahaan yang menyerahkan uang untuk mendapatkan sewa. Biasanya sewa tempat. Nah, sewa tempat itu kan dipakai bisa 1 tahun atau bisa beberapa bulan. Ya, tapi kita sudah bayar di muka. Ya. Kalau sudah bayar di muka, catatnya sama seperti tadi, bisa sebagai harta dulu atau bisa sebagai beban dulu. Ya, kita lihat contohnya. Tanggal 1 April membayar premi asuransi untuk 1 tahun, 1.200.000. Nah, tanggal 1 April ya. Penyesuaiannya di tanggal 31 Desember. Berarti dari April sampai Desember itu ada berapa bulan ya? Kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Karena Aprilnya tanggal 1. Kecuali kalau Aprilnya di tanggal-tanggal akhir, ya. Kalau 30 April berarti Aprilnya tidak usah dihitung. Ya, jadi langsung Mei, Juni, Juli begitu ya. 9 bulan berarti yang sudah menjadi beban, jadi kalau sudah lewat itu sudah menjadi beban ya. 9/12 kali 1.200.000.
Sedangkan yang masih berupa aktiva, yang masih berupa asuransi dibayar di muka, itu 3/12 kali 1.200.000. Jadi ini 900.000 yang sudah menjadi beban, 300.000 yang belum. Bagaimana cara mencatatnya? Sama seperti tadi ya. Kita lihat nih. Kita lihat yang pendekatan aktiva dulu atau harta ya. Catatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Kemudian kasnya dikredit karena mengeluarkan uang. Nah, di sini dikatakan bahwa yang sudah menjadi beban 900 ya. Maka kita munculkan beban asuransi 900 dan asuransi dibayar di muka dikurangi 900. Ya. Nanti diposting ke buku besarnya sama seperti tadi di sini. Masukkan ke debit kreditnya sesuai dengan yang ada di jurnal. Ya. Dan saldonya nanti baik menggunakan pendekatan aktiva maupun beban itu hasilnya sama. Sedangkan kalau dicatatnya dengan pendekatan beban, catatnya beban asuransi. Ya, kreditnya sama kas karena mengeluarkan uang. Nah, kemudian yang sudah menjadi beban itu 900.000 ya. Maka kalau beban asuransinya 1.200.000 kan kelebihan. Kelebihan sebanyak 300, maka beban asuransinya supaya menjadi 900 dikurangi 300. Jadi dikredit sebesar 300. Nah, 300-nya itu apa? 300-nya berupa asuransi dibayar di muka, dimunculkan di sini, di debit. Ya, 300.000. Oke, ini ada 2 hal ya. Perlengkapan ya. Kemudian yang kedua beban dibayar di muka. Jadi bukan hanya asuransi ya. Bisa iklan, bisa juga sewa. Biasanya 3 hal itu. Sewa, asuransi dan iklan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau enggak nanti saya lanjut terus nih. Kemudian kalau tadi beban dibayar di muka, yang ini pendapatan diterima di muka. Ya. Bedanya apa? Kalau beban dibayar di muka, kita sebagai pihak yang menyerahkan uang. Menyerahkan uang di awal ya. Jadi kita sudah serahkan, kemudian kita bisa catat sebagai harta karena akan dipakai dalam jangka waktu tertentu, bisa juga sebagai beban. Kayak tadi ya. Nah, sedangkan kalau pendapatan diterima di muka, sebaliknya ya, kita itu sebagai pihak yang menerima uang. Jadi menerima uang di awal. Nah, di sini lihat nih tulisannya, tanggal 31 Agustus terima sewa. Ya, jadi kita terima uang, ada pihak lain yang mau menyewa tempat kita. Ya, untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, kita lihat yang sudah terrealisasi berapa? Tadi kan tanggal 31 Agustus ya. Berarti hitungnya Agustus tidak usah dihitung ya. Hitungnya mulai September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan. Yang sudah terrealisasi itu 4 bulan, 4/12 kali 2.400.000. Ya, kenapa 12? Karena ini untuk 1 tahun. Kalau misalnya untuk 6 bulan berarti 4/6. Kalau untuk 2 tahun berarti 4/12. Ya. Sedangkan yang belum itu 8/12. Jadi kalau misalnya 2 tahun berarti di sini 4/24, berarti di sini 20/24. Ya, totalnya harus 24/24 gitu ya. Kalau ini totalnya 12/12 nih. Oke ya. Jadi di sini 800.000, di sini hasilnya 1.600.000. Gimana cara tulisnya? Nah, kita lihat nih, ini perbedaannya. Metodenya sekarang bukan lagi harta dan beban, tetapi kewajiban atau utang dan pendapatan. Jadi kita terima uang, mau catatnya sebagai apa? Karena kita terimanya di muka, bisa kita kalau terima uang bisa catat sebagai pendapatan, tapi karena terimanya di muka, bisa juga catatnya sebagai kewajiban atau sebagai utang. Bisa catat 2 hal ya. Kalau sebagai kewajiban, berarti catatnya debitnya kas karena terima uang, dan kreditnya sewa diterima di muka. Atau bisa dibilang utang sewa. Ya, di sini sewa diterima di muka. Sedangkan kalau catatnya sebagai pendapatan, debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa. Bedanya nanti
dengan jurnal penyesuaiannya. Ya, kita lihat jurnal penyesuaiannya nih. Kalau catatnya sebagai utang, ketika sudah berjalan selama 4 bulan dari akhir Agustus sampai akhir Desember, ya tadi ya 31 Agustus sampai 31 Desember kan 4 bulan. Berarti yang sudah terrealisasi itu adalah 4/12 kali 2.400.000, sebentar, 4/12 bukan 4 ya, sebentar. Tadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4/12 iya benar ya, benar. 4/12 adalah sepertiga. Jadi 800.000 ya. Maka 800.000-nya ini kan utang sewa nih, sewa diterima di muka, berarti utangnya sudah berkurang sebesar 800.000. Maka sewa diterima di mukanya ditaruh di debit untuk mengurangi utang sewa. Maka perusahaan boleh menuliskan pendapatan sewa. Jadi sudah berhak nih atas pendapatan yaitu sebesar 800.000. Pendapatannya baru 800.000, sedangkan yang 1.600.000-nya masih berupa sewa diterima di muka atau utang sewanya. Ya. Sedangkan kalau metode pendapatan kebalikannya, catatnya sebagai pendapatan sewa. Jadi waktu terima uang langsung catat sebagai pendapatan, pendapatan sewa. Pendapatannya jadi 2.400.000 di sini. Padahal yang sudah terrealisasi baru 800.000. Maka ketika melakukan penyesuaian, pendapatan sewanya dikurangi sebesar 1.600.000 ya. Ditaruh di posisi debit. Supaya selisihnya ini jadi pendapatan sewanya tinggal 800.000. Dan sewa diterima di muka yang merupakan utang dimunculkan di sini. 1.600.000. Sampai di sini dulu. Mengerti? Atau lumayan? Atau bingung? Lagi memahami? Oke. Iya, terima kasih, Tobias sudah menjawab. Yang lain apakah, baru lihat-lihat juga? Kalau Kathleen udah lancar ya, Kathleen ya? Karena dari sejak SMP dia belajar. Kathleen? Apa, Bu? Saya lumayan tapi udah lupa. Oh, udah lupa? Oh, ya. Oke. Mungkin juga ada yang ngantuk ya karena udah siang, udah capek. Tapi berusaha ya, berusaha untuk mendengarkan. Nah, Aldi mungkin pernah ikut lomba, jadi mungkin pernah juga, pelajari ini. Ya, Aldi ya, pernah ya? Aldi? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke. Pinkan Bu? juga pernah ya, Pinkan? Karena pernah ikut lomba. Lupa, Bu. Lupa, oke. Ya, Bu. oke ya. Nah, kita lanjutin dulu deh. Karena ini ada beberapa macam jurnal penyesuaian ya. Tadi pertama perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga pendapatan diterima di muka, ya. Terus kita lihat lagi nih, ada lagi nih. Ada beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi beban dibayar di muka. Jadi kita udah keluarin uang, tapi manfaatnya belum diterima. Sedangkan kalau ini kebalikannya, beban yang masih harus dibayar. Jadi sudah terjadi, ya. Terus kemudian kita belum bayar. Nah, jadi di sini muncul utang di sini ya. Maksudnya gimana nih? Kita lihat nih. Pembayaran gaji karyawan ya per minggu 1.500.000 dibayar tiap hari Sabtu. Nah, sedangkan 31 Desember jatuh pada hari Jumat. Karena hari Jumat belum dibayar ya. Dibayarnya nanti di tanggal 1 Januari. Ya, anggap nggak ada tanggal merah deh, 1 Januarinya dianggap masuk. Ya. Nah, berarti kalau 31 Desember mulai dari hari Jumat, berarti kan sebelumnya tanggal Sabtu terakhir ya, sebelum tanggal 1 saya bikin lagi nih seperti ini. Ya. Di sini deh. Di sini tanggal
31. Ya, di sini tanggal 31, oke. Di sini tanggal 31, kemudian di sini tanggal 31 itu hari Jumat, ya. Berarti di sini ada tanggal 30, 29, 28, 27, 26, 25. Nah, tanggal 25 inilah ya hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Ya, ini hari Sabtu. Jadi terakhir karyawan ini dibayar sebesar 1.500.000 kalau masuk full, ya. Itu di hari Sabtu di sini. Ya, tiap hari Sabtu. 25 karena 26-nya Minggu, 27-nya Senin, 28-nya Selasa, 29-nya 25 ya, 26, 27, 28, 29, 30. Ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, betul ya? Berarti terakhir dibayar di sini. Ya, tanggal 25. Nah, kemudian di sini tiap hari Sabtu. Ya. Kalau tiap hari Sabtu berarti diandaikan bahwa hari Minggunya tidak kerja. Ya, kecuali kalau ada catatan seminggu kerja 7 hari. Ini di hari Sabtu, ya, berarti ini Sabtu sudah dibayar di sini, Minggu tidak bekerja, berarti karyawan masuk lagi di sini, di tanggal 27. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 hari kerja, ya, tetapi belum dibayar. Dibayarnya nanti di sini, di tanggal 1. Karena dibayarnya di hari Sabtu. Ya, dibayarnya lagi di sini. Jadi ini bayar di sini waktu itu, ya. Ini dibayar. Nah, nanti dibayarnya lagi di sini. Di tanggal 1. Berarti 5 hari kerja, mulai dari 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari kerja, ya. Perusahaan belum membayar gaji karyawan, ya. Nah, ini kan batasnya. Misalnya ini tahun 2019 nih ya. Ini 2019. Di situ tulisannya 2019 ya. Nih, di sini 2020. 2020 ya. Nah, terus gimana nih? Ya. Kan kalau di sini ini pembukuannya udah ditutup nih, ya. Jadi walaupun nanti dibayarnya di tanggal 1 sebesar 1.500.000, tapi 5 harinya masuk di tahun 2019, sedangkan 1 harinya masuk di tahun 2020. Jadi, beban gaji yang masih utang, jadi perusahaan utang gaji kepada karyawan sebesar 5/6, ya. 5 itu dari tanggal 27, 28, 29, 30, 31, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. 6 itu karena seminggu 6 hari kerja kali per minggunya 1.500.000. Maka 1.250.000. Jurnalnya beban gaji di debit, utang gaji di kredit. 1.250.000. Jadi belum kas ya. Ini tidak ditulis kas. Ditulis kas nanti di tanggal 1. Nanti ada jurnal penutup dan jurnal pembaliknya dulu, ya, supaya nanti menjadi benar. Kita belajarnya ini dulu, jurnal penyesuaian. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Ya. Ini beban yang masih harus dibayar. Beda ya kalau yang tadi beban diterima di muka. Ya, ini beban yang masih harus dibayar. Sekarang ini pendapatan yang masih harus diterima. Kalau tadi pendapatan diterima di muka, ya tadi ya. Ini pendapatan yang masih harus diterima. Ini agak jarang contohnya, ya. Tapi biasanya yang digunakan contohnya adalah kalau kita menempatkan deposito di bank. Misalnya, tanggal 20 Desember menempatkan deposito 30 juta. Jangka waktu 1 bulan, bunganya 12% per tahun. Nah, nanti pada tanggal 20 Januari, ya, kita andaikan 30 hari lah, biar gampang hitungnya ya. Di 20 Januari itu akan terima sebesar bunganya sebesar 12%.
ya, 12 ini ada tulisannya nih. Ini dulu deh, 12% ya, kali 1/12. Kenapa 1/12? Karena 12% itu untuk setahun ya, kali 30 juta. 30 juta ya. Nah, yaitu berapa? Kita hitung nih. 30 kali 12 bagi 100 bagi 12 lagi. Ya, 300.000. Bentar. Ke 12-nya dicoret berarti 1/100 ya, 30. Ya, benar, 300.000. Ya. Sebesar 300.000. Nah, 300.000 itu tapi nanti ya, 1 bulan di tanggal 20 Januari. Nah, kan sekarang mau dibikin jurnal penyesuaian. Maksudnya jurnal penyesuaian gini, 300.000 itu, ya 300.000 itu untuk 1 bulan. Tetapi masalahnya, ya, sebagian, sepertiga dari tanggal 20 sampai akhir Desember, itu merupakan pendapatan untuk tahun 2019, sedangkan dari 20 hari lagi di tanggal 1 sampai 20 Januari, itu untuk pendapatan di tahun 2020. Nah, jadinya seperti ini ya, 30 juta dikali 12%. Ini diandaikannya kalau misalnya ini 360 hari, ya biasanya dibulatkan ya, tidak 366, atau dari sini. Atau dari sini tadi kan hasilnya 300.000. 300.000 itu untuk 30 hari. Jadi, sepertiganya dari tanggal 20 Desember sampai akhir Desember itu 100.000. Ya. Jadi jurnalnya dibuat debitnya piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Jadi belum kas ya, belum terima kas. Jadi masih berupa piutang. Tapi sudah terima pendapatan bunga sebesar 100.000. Dengan berjalannya waktu nanti 200.000-nya lagi di bulan Januari, di tanggal 1 sampai tanggal 20. Begitu. Ya. Mungkin udah mulai pusing. Masih ada satu lagi. Kalau nggak salah satu lagi. Penyusutan aktiva tetap. Ya. Kalau ini gampang penyusutan aktiva tetap. Ya. Kita biasanya ada beberapa metode, tetapi di SMA kita pakai metode garis lurus aja ya. Nanti kalau ada waktu baru kita pelajari metode yang lain. Metode garis lurus ini yang paling gampang karena dibagi rata untuk setiap periode. Ya. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya. Nilai aktiva tetap pada akhir umur ekonomis disebut nilai residu. Nah, gimana caranya mengerjakannya? Tanggal 1 Februari 2019 beli sepeda motor 12.500.000. Diperkirakan dapat dipakai dalam kondisi baik itu 4 tahun. Ya, dan nilai residunya 500.000. Maka cara menghitungnya 12.500.000 dikurangin dulu dengan nilai residunya dibagi 4 tahun. Ya, yaitu 3 juta per tahun. Nah, karena belinya di tanggal saya salah ini. Di sini 1 Februari, di sini 1 April ya. Ini diganti deh. Yang ini diganti ya. Ini diganti April, sorry. Ini ganti April ya. Oke, di sini April. Maka catatnya begini, karena belinya di tanggal 1 April, maka beban penyusutannya ini kan 3 juta per tahun. Ya. Jadi di sini tidak 1 tahun. Jadi mulai dari April. 9 bulan 9/12 kali 3 juta, yaitu 2.250.000. Jadi muncul beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan 2.250.000. Jadi nilai atau harga motor, ya harga motor di akhir
tahun 2019 adalah, ya, nilainya adalah 1.200.000 sorry, 12.500.000, ya, 12.500.000 dikurangin 2.250.000. Yaitu jadinya 1 juta, tinggal 10 juta, sorry, 10.250.000. Nah, gini, ya. Jadi tinggal 2 juta, tinggal 10.250.000, ya. Ini nilai motornya waktu beli 12.500.000 karena sudah dipakai dengan perkiraan masa manfaat 4 tahun dan nilai residu 500.000, maka di akhir tahun nilai motornya 10.250. Ya. Nah, ini ya, nanti kalau misalnya mau dijual, kalau dijualnya 11 juta, untung 750.000. Kalau dijualnya 10 juta berarti rugi 250.000. Begitu, ya. Nah, oke, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi ada 6 macam. Pertama, perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Ya, jadi ada 6 macam zona penyesuaian yang kita pelajari. Nanti di soal kalau nggak salah ada tambahannya 1 tentang piutang tak tertagih, tapi nanti saja. Oke? Apakah ada pertanyaan? Bu, Ya. kalau yang apa itu yang kelima itu yang pendapatan diterima di muka itu kan ada yang 10/360-nya itu. Oh, pendapatan yang masih harus diterima. Iya, Bu. Itu dari yang tanggal 20 sampai 31-nya, Bu, atau Iya, benar. Jadi penghitungannya itu kenapa 360 ya, 360 itu suka disederhanakan, jadi dianggap setiap bulan itu 30 hari. 30 hari kali 12. Ya, jadi 1 tahun 360 hari. Ya. Kalau tadi kan kalau misalnya kita hitung pakai bulan ya, ini saya munculin lagi nih. Bukan ini ya, sorry. Nah ini, kalau saya hitung pakai bulan tadi, ini ya, nih 30 juta dikali 12% dikali 1/12. Berarti ini kan 1 bulan. Hasilnya tadi sama dengan 300.000. Ya, sama dengan 300.000. 300.000 nih. Nah, kalau sebulan itu 300.000 ya. Kalau sebulan 300.000 maka ini dari tanggal 20 Desember sampai akhir bulan dianggap akhir bulannya tanggal 30 itu kan 10 hari. 10 hari berarti kan sepertiganya. Ya, sepertiga dari sebulan. Sepertiganya yaitu di sini 300.000 dikali sepertiga yaitu 100.000. Sama aja sih ya. Di sini 10 hari. 10 hari dibagi ini total dalam setahun 360. Begitu ya, atau sepertiga tadi dari yang sebulanan ini. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pinggan. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, Bu, kalau yang itu, Bu. Yang mana? Oh, itu yang 5/6 itu teh apa Bu namanya yang bagian mana? Itu Bu yang masih harus dibayar. Yang masih. Oh, ini 5/6. Iya. Ini. Iya, Bu. 5/6 itu begini, kan karyawannya itu dibayar setiap hari Sabtu. Ya, dibayar setiap hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu dibayar sebesar 1.500.000. Berarti ini kan dianggap 6 hari kerja. Berarti 1 hari itu 250.000. Ya kan? Ya.
Nah, dibayar setiap hari Sabtu. Kalau misalnya nggak masuk sehari, ya berarti jadi 1.250.000. Nggak masuk 2 hari, berarti kan cuma 4 hari, bayarnya 1 juta gitu ya. Jadi dia dibayarnya setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Nah, ternyata di tanggal 31 Desember itu jatuh pada hari Jumat. Jadi 31 Desember ini Jumat nih. Ini hari Jumat, ya. Jadi belum dibayar di sini. Dibayarnya nanti di sini, di tanggal 1, ya. Sebesar 1.500.000 di sini. Nah, berarti pembayaran gaji terakhir itu di tanggal 25 nih, di hari Sabtu. Ini karyawan sudah terima ya, sampai di sini beres nih, udah dibayar. Terus hari tanggal 26-nya kan Minggu. Karyawan kerja lagi di hari Senin, tanggal 27. 27, 28, 29, 30, 31. Berarti karyawan sudah kerja selama 5 hari, ya, sampai tanggal 31 Desember, tapi kan dibayarnya nanti di sini. Ya, berarti sudah kerja 5 hari. Berarti di tanggal 31 kan perusahaan mau tutup buku nih, mau tahu ya posisinya gimana nih. Berarti dari tanggal 27 sampai tanggal 31 di akhir tahun ini, perusahaan punya utang ke karyawan. Sebesar berapa? Sebesar 5 hari kerja. 5 hari kerja karena 1.600.000 ini untuk seminggu, untuk 6 hari kerja, berarti utangnya adalah 5/6 kali 1.500.000 yaitu 1.250.000. Jadi di sini debitnya beban gaji, kreditnya bukan kas karena belum dibayar, dibayarnya kan nanti di sini. Ya, berarti beban gaji di debit, kan kalau beban bertambah di debit ya. Terus kemudian muncul utang, utang gaji di kredit sebesar 1.250.000. Jadi 5/6 ini 5 hari yang sudah kerja, ya, dari tanggal 2 kalau misalnya dikatakan, 31 Desember jatuh pada hari Rabu, berarti di sini adalah Senin, Selasa, Rabu, 3/6. Kalau jatuh pada hari Kamis berarti 4/6. Kalau jatuh pada hari Senin berarti 1/6. Kalau dikatakan, dibayarnya, karyawannya kerja seminggu itu nonstop dari Senin sampai Minggu, ya dibayar tiap hari Minggu. Kalau dibayar tiap hari Minggu, berarti kan di sini udah dibayar, ya di sini udah dibayar, berarti kerjanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tapi bukan 5/6, tapi 5/7. Karena 1.500.000 untuk 7 hari kerja. Begitu. Jadi ini, apa, hari yang karyawan sudah bekerja tapi belum dibayar, yang ini adalah jumlah hari kerjanya dalam seminggu. Begitu. Udah ngerti belum? Udah Bu, makasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Begitu ya. Jadi, apa namanya, disesuaikan. Kenapa sih ribet banget gitu ya? Tapi memang begitu, karena kalau akuntansi itu harus pas. Antara jadi dibayar, misalkan dibayar, 1.500.000, tapi sebagian ada yang merupakan beban tahun 2019, sebagian lagi beban tahun 2020, itu harus dipisahkan. Di akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian dulu. Supaya tidak salah, bahwa 5 harinya itu merupakan beban tahun 2019, nanti 1 harinya lagi beban di tahun 2020. Begitu ya. Tapi nanti memang ada jurnal penutup dan jurnal pembalik juga, ya supaya menjadi benar nanti ketika melakukan pembayaran kepada karyawan. Oke, apa namanya, besok kita akan melanjutkan latihan, ya. Melanjutkan latihan, jadi sekarang hari ini teorinya dulu saja, ya. Besok kita melanjutkan latihan hanya, nanti butuh cepat, ya, saya kasih waktunya nanti mepet gitu ya, jadi mesti pikir cepat, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, gitu cara mengerjakannya. Jadi, apa namanya, mudah-mudahan besok bisa deh. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini cukup dulu deh sampai di sini ya. Mungkin sudah pada lelah. Stella, mimpin doa ya Stel, kita tutup. Iya Bu, teman-teman dan Ibu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membimbing kami sampai saat ini. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami dan akan makan siang. Tuhan tolong berkati makanan yang akan kami makan, agar bisa berguna untuk tubuh. Udah selesai ya? Saya maaf, suaranya Stella kecil. Udah selesai belum ini doanya? Maaf.